Waktu dan tempat dipersilahkan bagi Pastor Guntoro. Terima kasih Bu Yuce, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Paulus Guntoro, dalam Triduum Pesta Santo Thomas. Dan hari ini kita sampai kepada hari ketiga. Setelah hari pertama, kita berproses mengenal siapakah Rasul Thomas, dari keraguan menjadi percaya kepada Yesus. Karena iman Rasul Thomas itulah akhirnya kita dibawa ke dalam proses hari kedua dari percaya menjadi iman yang berkualitas. Siapa Rasul Thomas? Teks-teks kitab suci, latar belakang, pendalaman refleksi sudah kita lalui hari pertama dan hari kedua. Dan hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana sekarang semangat Rasul Thomas itu mengalir di dalam diri kita sebagai pribadi orang beriman, di tengah keluarga kita sebagai keluarga beriman, dan di tengah komunitas doa kita ini, dan juga komunitas-komunitas yang lain di mana kita berada, apakah kita menghadirkan semangat Rasul Thomas itu di dalam cara kita berada. Maka kita akan kembali membaca teks kitab suci yang kemarin telah kita baca dan kita renungkan. Semoga menjadi permenungan kita kembali dalam proses kita menghayati Triduum bersama Rasul Thomas. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepadanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kembali kita merenungkan teks Injil pada hari ini, karena memang hari ini bersama gereja kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Kalau kita sudah diajak bermenung oleh tim doa, kelompok doa kita ini selama 3 hari ini untuk mengenal siapakah Rasul Thomas, semangatnya, buah-buah imannya,
maka hari ini merupakan puncak refleksi kita. Dan mengantar hari pertama dan kedua sampailah kepada hari ketiga ini, sekarang setelah kita mengenal siapakah Rasul Thomas, bagaimana ia menghayati imannya, bagaimana iman berkualitas itu diwujudkannya, dan bagaimana harapan Tuhan Yesus sendiri kepada Thomas, dan Thomas adalah nama lain dari kita sendiri, yang adalah manusia yang seringkali kurang percaya pada kuasanya, maka sebenarnya adalah kita juga adalah Thomas-Thomas yang lain yang memakai nama Rasul Thomas dalam refleksi kita hari ini. Bagaimana semuanya itu sekarang kita hayati dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Kebetulan sekali bahwa saya Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Maka tema ini saya tawarkan selama kurang lebih 30 menit ini untuk kita refleksikan bersama. Maka semoga dalam waktu 30 menit ini, saya mencoba untuk tidak lebih, karena kemarin itu ternyata sharingnya panjang-panjang ya. Hampir sampai jam 10 ternyata ya. Kasihan untuk yang saudara-saudari kita yang di wilayah timur sudah jam 12 ya. Maka semoga refleksi singkat ini memuncaki refleksi kita selama Triduum, menimba semangat spiritualitas Santo Thomas. Saya mengajak kita semua untuk melihat pada hari ini bahwa warta tentang Thomas, seorang murid Tuhan yang tidak percaya, akan penampakan Yesus Sang Guru. Maka kita disadarkan bahwa hal itu adalah pengalaman dari masa ke masa, dari orang beriman, dari dahulu sampai sekarang ini. Maka sebenarnya dinamika beriman Rasul Thomas itu menjadi dinamika beriman umat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan akhirnya generasi kita saat ini. Dan secara khusus, Bapak, Ibu, Suster yang ada di ruang Zoom ini, dinamika iman Rasul Thomas itu menjadi dinamika umat beriman. Maka sekarang kita akan melihat konteks yang lebih sempit, yaitu dalam kehidupan keluarga. Atau kita sebut komunitas lah ya. Komunitas banyak sekali, komunitas doa, komunitas pastoral, dan lain sebagainya. Konteksnya kita dalam penghayatan iman di tengah keluarga. Memang sebelum kita masuk ke poin pertama, betapa banyak orang, bisa juga kita, yang kerap dalam praktek beriman, sekali lagi Romo tidak bosan mengulangi, seringkali bahwa kita kurang percaya bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita. Kita kurang percaya bahwa Allah itu menyelenggarakan banyak hal dalam kehidupan kita. Atau dengan satu tema besar, kita seringkali kurang percaya dalam karya penyelenggaraan ilahi atau Providentia Dei. Karya penyelenggaraan ilahi dalam diri kita itu sering oleh Allah itu seringkali tidak kita tangkap. Nah, itu sudah kita bahas kemarin sebenarnya di hari kedua. Maka kalau kita pada hari ini diajak untuk merenungkan kembali, menimba semangat Rasul Thomas, sekarang saya, Romo Gun, mengajak kita semua untuk melihatnya dalam konteks keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai Ecclesia Domestika, sebagai gereja rumah tangga, atau sebagai gereja mini, di mana di dalamnya menghadirkan pilar-pilar gereja, dari liturgia sampai martiria. Nah, kalau Santo Thomas mewartakan imannya
sampai kepada kematian, martiria, maka disitulah kita menghayati semangat Rasul Thomas itu juga dalam kehidupan kita berkeluarga, cara hidup kita membangun keluarga kita. Walaupun ataupun di dalamnya ada diakonia, ada liturgia, ada kerigma, ada koinonia, 5 pilar gereja dalam pastoral ini dihadirkan. Dan bagaimana iman itu menjadi dasarnya. Apakah keluarga kita itu sungguh-sungguh dibangun oleh dasar iman yang benar, yang sungguh-sungguh telah dihayati oleh Santo Thomas sendiri. Keluarga sebagai eklesia domestika berarti kita membuka keluarga kita, keran hati kita terhadap karya ilahi yang hadir dan bekerja di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Artinya apa? Keluarga kita menjadi bait Roh Kudus. Keluarga kita sungguh-sungguh tempat Allah hadir, dan kita berani melayani Allah itu dari liturgia sampai martiria. Poin yang kedua, keluarga sebagai sekolah iman. Kemarin sudah saya singgung dalam refleksi hari kedua. Dan sekarang saya ingin kembali mengajak. Kalau kita merayakan puncak Triduum hari ketiga dalam pesta Rasul Thomas ini, maka sekarang bagaimana iman Rasul Thomas itu sungguh-sungguh kita hayati dalam kehidupan keluarga kita, khususnya sekolah iman untuk keluarga. Seringkali keluarga tidak menjadi sekolah iman bagi anak-anak. Seringkali keluarga tidak menjadi sekolah iman bagi pasangan suami istri. Seringkali keluarga hanya tempat mampir saja. Seringkali keluarganya sebagai institusi lembaga yang kaku, di mana tidak ada lagi cinta, di mana tidak ada lagi roh, di mana tidak lagi kuasa di dalamnya. Sehingga yang ada adalah ketandusan, kegersangan, sehingga cinta Allah itu tidak bertumbuh dan berkembang karena keluarga tidak menjadi sekolah iman bagi keluarga itu sendiri dan keluarga-keluarga yang lainnya. Mari kembali kita mengingat dalam permenungan singkat selama 30 menit ini bahwa iman itu sangat penting. Bahwa Rasul Thomas sejak hari pertama dan kedua kita melihat dinamika imannya. Dari ragu-ragu menjadi percaya, dari percaya menjadi iman yang berkualitas, dan dari iman yang berkualitas sekarang itu kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan dan diutus untuk menjadi pewarta Injil, pewarta sukacita. Tetapi bagaimana pewarta sukacita, pewarta Injil kalau dia tidak memiliki iman atau imannya tidak bertumbuh? Maka Rasul Thomas mengingatkan kita, pengalamannya kendati seringkali menjadi cibiran, seringkali menjadi bahan olok-olokan, imanmu ternyata seperti Thomas, penuh ragu-ragu, kurang percaya. Tetapi sebenarnya Rasul Thomas mengajak kita semua, atau dia dipakai oleh Allah untuk menunjukkan itulah iman umat beriman kepada Yesus melalui gerejanya. Seringkali dinamika iman yang ada di dalam dan di tengah keluarga itu tidak diolah dengan baik. Ada seorang istri dari non-Katolik yang menikah dengan pasangan suami yang Katolik. Awalnya dia ragu dengan iman kekatolikan. Awalnya dia ragu dengan Yesus. Namun lambat, namun pasti, akhirnya iman itu semakin bertumbuh dan berkembang.
walau diawali dengan keraguan-raguan akan Yesus Sang Juru Selamatnya. Tapi karena suaminya mampu dan bisa mendampingi istrinya dengan baik, maka akhirnya sang istri menjadi beriman atau memiliki iman dengan kualitas yang luar biasa. Bahkan saya mengenalnya hari ini, dia menjadi penggerak iman untuk komunitasnya. Dan saya yakin banyak di kalangan kita mengenal, mungkin kita sendiri juga, bahwa awalnya dulu kita ragu kepada Tuhan Yesus, namun akhirnya kita memiliki iman yang berkualitas. Dari yang ragu menjadi percaya. Dan dari yang percaya akhirnya menjadi iman yang berkualitas. Maka pentingnya iman atau sekolah iman di dalam keluarga, di dalam komunitas, itu kita sadari sebagai suatu dinamika untuk terus bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Bahwa ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kita hidup beriman, itu tidak mematahkan cara kita atau hidup kita untuk kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Maka saat keluarga atau komunitas mengalami masa padang gurun, kita diingatkan bahwa Yesus pun sudah mengalaminya. Iman akan kebangkitan, itulah sebenarnya yang menjadi masalah di dalam diri Thomas. Benarkah guru dan Tuhannya itu bangkit? Padahal dia tahu bahwa guru dan Tuhannya itu sudah mati di kayu salib. Maka ketika dia mendengar bahwa Yesus bangkit, itu di dalam pikirannya tidak mudah, apalagi dalam hatinya ada pergulatan, ada penolakan, ataupun pertanyaan. Dan yang muncul adalah dia perlu bukti, dia perlu tanda. Padahal kalau kita merenungkan dinamika iman kebangkitan, kita akan selalu berbicara juga dengan peristiwa salib. Bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Maka kalau kita berbicara tentang kebangkitan, kita juga akan berbicara tentang peristiwa salib. Hal yang sama juga terjadi kalau hidup beriman keluarga kita. Selama ini itu penuh dengan dinamika. Sehingga setiap orang mengalami banyak ujian-ujian dalam kehidupan, juga ujian-ujian sebagai keluarga, maka disitulah sebenarnya kita diajak untuk memaknai peristiwa salib itu di dalam keluarga kita. Maka kalau kita poin kedua tadi, jadikan keluargamu sebagai sekolah iman, maka ajarilah anggota keluarga, khususnya pasanganmu, khususnya anak-anakmu, untuk melihat dinamika iman kebangkitan itu diawali juga dalam peristiwa salib. Karena memang tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Maka mari kita menjadi contoh dan teladan iman bagi keluarga dan sesama. Keluarga Anda dipakai oleh Allah untuk memberikan teladan, untuk memberikan kesaksian bagi keluarga Anda sendiri dan keluarga-keluarga yang lainnya. Hidup adalah memberi. Setelah kita belajar dari Santo Thomas, setelah kita belajar spiritualitas kerasulan Rasul Thomas, sekarang kita mau berbuat apa? Maka saya menawarkan refleksi Life is Giving. Selain dua tema besar tadi, keluargamu sebagai Ecclesia Domestika menghadirkan 5 pilar gereja yang penting. Hadirkan liturgia sampai martiria di sana. Jadikan keluargamu sekolah iman. Maka yang terakhir dalam refleksi ini, saya mengajak kita semua untuk mengajak anggota keluarga kita, anggota komunitas doa kita,
komunitas pastoral Anda dimanapun berada. Life is giving. Seperti sumur, Dia akan memberikan airnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga orang beriman. Kita tidak akan kehabisan iman kalau kita memberikan kesaksian, kalau kita mengejawantahkan iman kita, mempraktekkan iman kita itu dengan baik dan sungguh-sungguh, seperti sumur, seperti filosofi sumur, semakin ditimba, maka airnya akan semakin jernih, karena dia memiliki mata air, memiliki sumber dari Tuhan sendiri. Demikian juga hidup keluarga-keluarga beriman, komunitas-komunitas beriman semuanya. Dengan memberi, kita akan semakin diberi oleh Tuhan. Semakin ditimba, semakin jernih, tidak akan pernah kering, selalu ada airnya. Sebaliknya, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung airnya kotor dan beracun, tak layak diminum. Hukum alam, di mana di dalam alam terdapat misteri yang bertujuan untuk selalu memberi, untuk menciptakan keseimbangan. Dan sesungguhnya, kalau kita merefleksikan hidup beriman kita, kehidupan kita juga sama dengan sumur ini. Sumur itu telah diberi mata air, sumber kehidupan dari Tuhan. Nah, maka sekarang sumber iman yang adalah sumur hidup kita itu harus kita bagi kepada sesama kita, kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadilah mata air yang jernih di tengah keluargamu, di dalam komunitas doa, komunitas pastoralmu, dan berbagilah iman kepada sesama, wujudkan dalam pelayanan sehingga hidup kita menjadi berkat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai Romo pendamping keluarga di Keuskupan Palembang, sejak tahun 2015 saya di komisi ini, sampai tahun 2021 ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang saya ajak untuk mendampingi keluarga-keluarga yang lain. Jadi, keluarga dari keluarga-keluarga. Mereka membantu saya, atau saya menemani mereka untuk membantu banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan, baik melalui telekonseling maupun melalui konseling, baik melalui via telepon maupun sebelum pandemi itu offline, bertemu untuk kita melakukan konseling. Nah, di tengah-tengah pelayanan itulah saya berjumpa dengan banyak keluarga yang hidupnya seperti sumur iman ini. Dia membagikan kesegaran hidup imannya kepada keluarga-keluarga yang lain. Pun banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesegaran di dalam proses pendampingan itu, pelayanan itu. Sebagai pribadi, saya juga pernah mengalami bagaimana keluarga yang sudah diambang perpecahan, bahwa sang suami sudah mengurus perceraiannya di pengadilan, sementara sang istri dengan 2 anaknya itu pada hari terakhir bimbingan itu datang. Memang saya mengajaknya untuk datang karena beberapa kali hanya suami yang datang. Ketika saya berbicara dengan sang suami, intinya bahwa tidak bisa lagi dilanjutkan hubungan saya, Romo. Hubungan kami berdua, maksudnya dia dengan istrinya. Kemudian dinamika terus berjalan, kemudian saya memanggil istrinya, dan terakhir, walaupun sebenarnya banyak sekali perjumpaan baik melalui telekonseling maupun perjumpaan langsung dengan keluarga yang saya bantu atau yang saya layani ini, akhirnya saya punya ide untuk mempertemukan antara kedua anak dengan bapak ibunya ini. Dan saat
saya pertemukan, maka disitulah saya melihat bagaimana kekuatan iman dari anak-anak itu, itulah yang dibaca oleh kedua orang tuanya, khususnya oleh bapaknya, bahwa Bapak jangan pergi, kami merindukan Bapak, merindukan Papi untuk tetap di rumah. Kemudian mereka menangis, saling berpelukan. Dan dalam proses selanjutnya, akhirnya mereka tidak jadi bercerai. Dan kalau hari-hari ini kadang-kadang saya melihat mereka, kemarin Palembang ada dibuka gereja ya, sebelum pandemi lagi begini, itu saya sangat bahagia melihat mereka menghayati kembali persatuan hidup dalam keluarga. Maka memang sekolah iman itu sungguh-sungguh terjadi dalam pergulatan penziarahan keluarga. Dan kita sebagai keluarga harus berani membantu keluarga yang lain, mendampingi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, pengalaman saya dengan keluarga adalah ketika seorang bapak yang terkena kanker stadium 4 itu mencari saya, berusaha untuk bertemu dengan saya di pastoran. Kemudian ketika dia masih jauh, dia berjalan, dia parkir di halaman, kan halamannya agak jauh, tapi saya melihat dia. Tapi saya langsung memanggil namanya begitu. Dia sangat senang sekali. Dia sangat senang sekali, kemudian inilah Romo, akhirnya saya bisa ketemu dengan Romo. Saya sudah mencari Romo, tapi sulit sekali untuk ketemu dan akhirnya bertemu. Nah, dalam pertemuan itu, walaupun dalam konseling sudah bertemu, tapi dia ingin bertemu langsung. Bahwa dia menceritakan pergulatan imannya, menerima sakitnya itu. Tidak mudah menerima sakit kanker stadium 4 dan sudah divonis ya umurnya itu jelas. Maka ketika dalam sharing itu dia berbagi pengalaman imannya bersama istri dan anak-anaknya, bahwa sebenarnya dia sendiri sudah siap, tetapi dia tidak tega melihat istri dan anak-anaknya itu. Maka pergulatan iman keluarga dari keraguan-raguan itu persis sekali dengan Rasul Thomas, bahwa akhirnya seruan ya Tuhanku dan Allahku itu menjadi seruan umat beriman semesta, bahwa ketiga ambang batas kemanusiaan kita di hadapan pada misteri agung Tuhan, kita seringkali hanya bisa berkata ya Tuhanku dan Allahku. Itulah pengakuan iman kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan itulah dinamika iman yang dialami oleh Bapak yang datang kepada saya. Dan akhirnya 1 bulan kemudian dia kritis dan akhirnya meninggal. Ada satu lagi juga ibu yang saya dampingi ketika di akhir-akhir hidupnya juga menelpon dan ingin berbicara tentang bagaimana pergulatan imannya. Dan akhirnya setelah berbicara dengan saya, merasa diteguhkan, walaupun memang akhirnya kematian itu tidak terelakkan. Bapak, Ibu, suster yang terkasih, itulah pergulatan iman saya sebagai seorang Romo menemani umat Allah di ambang batas kehidupan mereka, di ambang batas kekuatan mereka sebagai manusia. Kalau kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjadi pendamping, menjadi pelayan, atau menjadi utusan. Kita sendiri juga harus menemukan Tuhan Yesus itu bagiku sebagai apa. Dan disitulah kita membaca iman Rasul Thomas itu dalam dinamika kehidupan kita, dan akhirnya kita juga menjadi utusan-utusan yang layak dan pantas bagi Tuhan untuk terus menjadi pewarta iman, menjadi pewarta Injil, menghadirkan kerajaan Allah di dalam dinamika keluarga dan komunitas hidup kita. Maka terakhir, jadikanlah keluargamu sebagai gereja rumah tangga, dan yang kedua sebagai sekolah iman,
jadikan sebagai tempat atau bait Allah, rumah doa yang menghadirkan Roh Kudus, sehingga anak-anak bertumbuh dalam iman yang sejati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Yulce. Amin. Terima kasih Pastor Gun untuk renungan yang sangat dalam dan sangat indah pada malam hari ini. Satu yang saya mau rangkum Pastor, bahwa kita dan keluarga kita biarlah menjadi sebuah sumur yang ditimba lebih hari, lebih lagi, lebih jernih, menghasilkan air kehidupan yang segar, dan yang memberi kehidupan bagi sekitar kita. Dan biarlah iman yang ada pada kita saat ini, iman dalam keluarga kecil kita atau keluarga besar kita bisa wujudkan dalam tindakan kita untuk sesama kita dimanapun kita berada. Demikian, Pastor. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu,